Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga selalu tetap sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Fitri Andini. Kalian bisa manggil Kak Fitri. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Kak Fitri akan menceritakan seorang tokoh ulama besar dari Tanah Pasundan. Dia merupakan qori pertama di Tanah Pasundan dan merupakan pendiri pesantren pertama di Karawang. Kira-kira siapa ya? Yuk, simak kisahnya. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, siapa nih di sini yang suka nonton sinetron laga yang judulnya Raden Kian Santang? Kalau kalian suka atau sering nonton Raden Kian Santang yang ditayangkan di salah satu TV swasta di Indonesia, pasti kalian udah gak asing lagi dengan nama ibu dari Kian Santang, yaitu Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang merupakan seorang ibu dari Raden Kian Santang dan juga istri dari Raja Prabu Siliwangi. Dia merupakan seorang muslimah yang taat pada agamanya dan juga merupakan seorang ratu yang bijaksana dan juga baik hati. Selain itu, Nyai Subang Larang juga terkenal dengan suara merdunya saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Kira-kira apa rahasia di balik suara merdu dan juga kebaikan hati dari sang ratu Pajajaran ya? Ternyata nih adik-adik, Nyai Subang Larang merupakan murid dari Syekh Kuro. Nama Syekh Kuro terkenal di kalangan masyarakat Karawang karena mendirikan pesantren Kuro. Selain itu, Syekh Kuro terkenal dengan beberapa nama lainnya. Di antaranya, Syekh Kurotul Ain. Dipanggil Syekh Kurotul Ain karena beliau terkenal mempunyai suara yang merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Kedua adalah Syekh Hasanuddin. Beberapa sumber lain mengatakan bahwa ini merupakan nama asli dari Syekh Kuro. Yang ketiga adalah Syekh Mursyadatillah. Panggilan Syekh Mursyadatillah terkenal pada saat Syekh Kuro menyebarkan dakwahnya di tanah Cirebon. Adik-adik, menurut naskah Purwaka Carubanagari, Syekh Kuro merupakan putra ulama besar dari perguruan Islam dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq, yang masih ada garis keturunan dari Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini dan Syekh Jalaluddin, ulama besar dari Mekah. Sedangkan dari garis keturunan ibunya, yaitu Dia Kirana, Syekh Kuro masih ada keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu an yang merupakan menantu dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ternyata Syekh Kuro keren ya. Awal dakwah Syekh Kuro di Tanah Pasundan adalah pada tahun 1416 Masehi. Sekaligus merupakan awal pertemuannya dengan murid kesayangannya, yaitu Nyai Subang Larang. Saat itu Syekh Kuro datang ke Pelabuhan Muara Jati Cirebon, yang sekarang nih terkenal dengan makanan khasnya, yaitu tahu gejrot dan juga tambak undangnya. Kedatangan Syekh Kuro di Cirebon ternyata disambut baik oleh penguasa Pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa. Tujuan Syekh Kuro ke Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam kepada rakyat Cirebon. Namun, setelah sekian lama Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon, ternyata terdengar oleh Prabu Anggalarang yang merupakan raja dari kerajaan Pajajaran. Sayangnya, Prabu Anggalarang sangat menentang ajaran yang dibawakan oleh Syekh Kuro, sehingga Prabu Anggalarang mengirim utusannya untuk segera mengusir Syekh Kuro dari tanah Cirebon. Karena Syekh Kuro tidak ingin terjadi peperangan dan juga pertumpahan darah, akhirnya Syekh Kuro menyetujui untuk meninggalkan tanah Cirebon. Namun sebelum Syekh Kuro meninggalkan Cirebon, Syekh Kuro mengatakan sesuatu kepada utusan dari Prabu Anggalarang, yaitu meskipun dakwah dan penyebaran agama Islam dilarang, kelak dari keturunan Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah untuk menyebarkan dan memperjuangkan agama Islam. Setelah itu, Syekh Kuro berpamitan kepada Ki Gedeng Tapa untuk melanjutkan perjalanannya ke Malaka. Ki Gedeng Tapa sangat menyayangkan jika Syekh Kuro harus pergi meninggalkan Cirebon, sehingga Ki Gedeng Tapa menitipkan putri kesayangannya, yaitu Nyai Subang Larang, untuk mengikuti Syekh Kuro ke Pelabuhan Malaka. Setelah beberapa waktu di Pelabuhan Karawang, akhirnya Syekh Kuro menikah dengan penduduk setempat yang bernama Ratnasari, yang merupakan putri dari Ki Gendeng Karawang.
beliau mulai menyebarkan dakwahnya melalui musola yang didirikannya dengan penuh keramahan dan tanpa paksaan. Urayanya tentang agama Islam sangat mudah dipahami dan mudah diamalkan karena Syekh Kuro dan para santrinya langsung memberikan contoh kepada masyarakat. Kajian Al-Quran memberikan daya tarik sendiri, sehingga banyak sekali penduduk setempat setiap harinya yang sukarela menyatakan keislamannya. Sehingga pada tahun 1418 Masehi, Syekh Kuro mendirikan sebuah masjid pertama di Karawang yang dinamakan Masjid Kuro. Ternyata nih adik-adik, berita tentang Syekh Kuro terdengar lagi oleh Prabu Anggalarang yang merupakan raja dari Pajajaran. Sehingga Prabu Anggalarang menyuruh putra mahkotanya sendiri, yaitu Raden Pemanah-Rasa, untuk segera menutup pesantren Kuro. Raden Pemanah-Rasa ke pesantren Kuro, dia mendengar suara lantunan ayat suci yang begitu merdu dari Nyai Subang Larang. Seketika itu pun Raden Pemanah-Rasa langsung jatuh hati kepada Nyai Subang Larang. Raden Pemanah-Rasa yang telah dilantik menjadi seorang raja yang diberi gelar Sri Baduga Maharaja atau lebih terkenal dengan Prabu Siliwangi, akhirnya memberanikan diri untuk melamar Nyai Subang Larang dan mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Kuro. Lamaran tersebut akhirnya diterima oleh Nyi Subang Larang dengan syarat mas kawinnya adalah bintang saketi jejer 100 yang merupakan simbol tasbih dari negeri Mekah. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa itu hanya sekedar kiasan bahwa Prabu Siliwangi haruslah masuk Islam dan menaati semua syariat Islam. Selain itu, Nyai Subang Larang juga memberikan syarat bahwa dari turunannya harus ada yang menjadi seorang raja. Semua hal tersebut ternyata disanggupi oleh Prabu Siliwangi dan beberapa hari kemudian mereka melaksanakan pernikahan di pesantren Kuro atau sekarang lebih terkenal dengan Masjid Agung Karawang, di mana Syekh Kuro sendiri yang bertindak sebagai penghulunya. Karena masih terjadi pertentangan, akhirnya Syekh Kuro mengurangi aktivitas dakwahnya dan lebih fokus kepada ibadahnya seperti sholat berjamaah. Tapi Syekh Kuro telah mempersiapkan santri seniornya untuk memperluas ajaran Islam ke daerah Karawang lainnya seperti Pangkalan. Nah adik-adik, Syekh Kuro dan santrinya punya cara unik loh supaya dakwahnya bisa diterima oleh masyarakat setempat. Pertama, Syekh Kuro dan para santrinya sebelum melakukan dakwah akan mendirikan masjid terlebih dahulu. Hal ini mengacu pada contoh yang dilakukan Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat peribadahan, tetapi sebagai pusat pendidikan dan juga hubungan masyarakat. Yang kedua, dakwah Syekh Kuro dilakukan dengan cara bil hikmah. Sama sekali tidak ada pemaksaan, apalagi kekerasan. Jadi Syekh Kuro itu cinta damai banget deh. Ketiga, Syekh Kuro telah mempersiapkan kader-kadernya secara matang. Kak, kader apaan sih? Maksudnya itu ya santri-santrinya. Jadi Syekh Kuro itu mempersiapkan santri-santrinya secara matang, bukan hanya soal ilmu agama tetapi tentang hubungan masyarakat. Hingga dakwah yang dilakukan Syekh Kuro berjalan dengan lancar dan juga dapat diterima oleh masyarakat setempat. Nah adik-adik yang dirahmati Allah, itulah kisah singkat dari ulama besar Tanah Pasundan. Gimana? Keren kan? Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan dakwahnya Syekh Kuro? Pertama, kita nggak boleh yang namanya pantang menyerah. Seperti halnya Syekh Kuro yang nggak pernah never give up saat menyebarkan agama Islam, walaupun pada saat itu ditentang oleh Raja Pajajaran yaitu Anggalarang. Yang kedua, kita harus selalu sabar dan percaya bahwa Allah akan selalu membantu niat baik kita. Dan keramahan dan juga kebijaksanaan yang dimiliki beliau saat berdakwah, beliau berhasil mendirikan pesantren pertama di Karawang. Yang ketiga, Syekh Kuro membuktikan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan juga cinta damai. Tidak sama sekali ada paksaan, apalagi kekerasan untuk memasuki agama Allah yang begitu cinta damai dan rahmatan lil alamin. Semoga kelak adik-adik dapat meneruskan perjuangan para ulama Nusantara dan menunjukkan pada dunia bahwa Islam adalah agama yang begitu cinta damai dan juga penuh kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.